disampaikan kepada manusia yang diwakili oleh Muhammad. Setelah Muhammad tidak ada, maka yang disampaikan itu bisa dilihat dalam Quran. Itu cara berpikir yang nalar. Iya, betul. Nah, sekarang Al-Quran itu disampaikan oleh siapa? Ya sudah, kan sudah Baginda ditulis. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kan dia cuma Jadi utusan. Anda tidak akan Kan dia pernah cuma bisa utusan. menyamakan ajaran saya, ajaran kami Islam dengan ajaran Kristen. Gak bisa. Bukan seperti itu. Justru kami ingin menegaskan, bro. Kenapa kalau sudah tidak ada utusannya kamu masih taati? Loh, kita harus mengucapkan banyak terima kasih. Jangan Terima kepada kasih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita aja yang sudah tidak ada, kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada dia. Kalau Apalagi mengucapkan terima kasih bukan berarti dia adalah mentaati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu Ini jangan aneh. samakan dengan dirimu dengan kami yang lupa daratan terhadap Paulus. Paulus yang mengajarkan dirimu untuk menyembah Nah, kepada kalau Yesus. kamu membandingkan Muhammad dengan Paulus, Paulus tepat yang itu. mengajarkan Kami tidak kamu mentaati untuk Paulus. menyembah anak Maria. Kami Tapi tidak kamu mentaati tidak Paulus. tidak pede membawa Kami nama tidak Paulus mentaati di Paulus, mana-mana. bro. Kalian Paulus sudah umpetin tidak namanya ada. Paulus. Kenapa Kami kalian menghormati tahu Paulus sebagai bahwa rasul, Paulus itu betul. adalah oknum Kamu yang tidak blunder. pernah mendapatkan mandat Kamu dari Yesus blunder. secara langsung. Kamu blunder ketika pede kamu dengan menyatakan mengatakan Rasulullah Muhammad itu sallallahu alaihi harusnya wasallam dihormati. adalah Rasulullah. Kamu blunder. Wa khataman Kamu tadi nabiyyin. mengatakan Gitu. menghormati utusan bukan mentaati. Kenapa dari mentaati kamu rubah menghormati? Mana Qurannya? Hormatilah mana? Mentaati perintahnya. Allah yang mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Seharusnya kalimat Perintahnya, itu adalah taatilah aku. Kalau memang itu perintahnya seharusnya itu ikutilah, perintah. Ketika taatilah manusia Quran, mengikuti Rasulullah maka Muhammad sesungguhnya sallallahu alaihi telah wasallam, mentaati Allah. maka manusia Kamu hanya tidak menyembah konsisten. kepada Allah. Nah, Kamu tidak ketika konsisten. manusia Bani Israel ikut Tidak kepada boleh Yesus, mentaati manusia. maka manusia Yang Bani Israel harus akan menyembah hanya ditaati kepada Allah. adalah ajaran. Tapi yang kalian Kamu lakukan yang adalah harus ditaati adalah ajaran. mempertuhankan Yesus. Yang harus Itu bukan ditaati mentaati adalah Yesus ajaran. namanya. Oke? Kamu Oke? mengkultuskan manusia dong kalau seperti itu. Karena yang ditaati adalah Qur'annya yang dibawa, bukan pembawanya. Kalau kamu pesen nasi goreng yang dimakan bukan kurirnya, Al-Quran nasi itu gorengnya. ditaatin dengan mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan bapa dari kalian, tapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Patut kami ikuti, patut kami hargai. Ada tidak? Bahkan Kamu Al-Quran mengikuti yang sudah mengatakan- tidak ada. bahkan Permasalahannya Al-Quran mengatakan Kul in yang kuntum ditaat, kamu kan tadi tuhibbunallah mengatakan yang diikuti adalah ajaran itu ada di Quran. Kamu tadi mengatakan kamu sudah mengatakan yang diikuti itulah ajaran itu ketika terdapat kami di Quran. mendudukkan Kenapa Rasulullah Muhammad yang sallallahu alaihi ditaati wasallam itu sebagai adalah nabi, sebagai rasul, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kalau memang menerima amalan-amalan kami, saya bahkan tanya, mengampuni dosa-dosa kami. tauhidnya di Kenapa? mana? Karena upah Saya dari mengikuti bertanya. baginda Rasul Muhammad SAW Saya akan mendudukkan bertanya, manusia saya bertanya, menyembah hanya kepada tauhidnya di Allah mana? dan tidak Saya menggantikan Allah bertanya, dengan makhluk tauhidnya di sesempurna mana? apapun makhluk tersebut. Kalau memang Oke? tauhid, kenapa bukan kata-katanya taatilah Quran maka sesungguhnya telah mentaati Allah? Masa utusan ditaati? Silakan tauhidnya di mana? Allahu Akbar. Mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengimplementasikan dalam kehidupan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan Ya, mentaati Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu menyembah Rasulullah. Berbeda Bukan dengan menyembah. kamu menyembah Saya tidak kepada mengatakan utusan menyembah. Allah. Saya Menyembah mengatakan, kepada saya Yesus tanyakan yang hanya ketaatan. utusan Allah. Itulah Iya, kenapa kalau kalian memang dilaknat. saya Karena tidak kalian membahas sembah menyembah. utusan Allah. Yang menjadi perhatian saya, kenapa Oke, ketaatan oke. kepada Muhammad disamakan ketaatan kepada Allah? Karena yang ditaati dari Muhammad Dia bukan perintah datang Muhammad, mengajarkan tapi kami Qurannya. untuk mendudukkan Yesus sebagai Nabi dan Loh, Rasul yang kepada yang Bani di- Israel. loh, bukan. Kami taatin itu. Tadi kamu Kami nggak pernah mengatakan- menyembah beliau. Kami Bukan nggak pernah masalah menyembah menyembah. baginda Rasul Kami Muhammad menyembah sallallahu di dalam alaihi wasallam. Quranmu, di dalam Quranmu raja itu disembah, Daud itu disembah, Salomo itu disembah, Iya. Sulaiman. Ketika Bahkan kami taat majikan kepada disembah. baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan diri kami itu beribadah menyembahnya kepada Allah. Kalau kami tidak taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu bisa jadi kami menyembah kepada manusia. Bagaimana kamu Sama taat seperti kamu. kalau sudah tidak ada orangnya? Loh, Sudah tidak ada oknumnya. Kenapa? Apa Sudah masalahnya? tidak ada. Iya, siapa bilang tidak ada?
Loh, mana Muhammad? Mana Yesus? Loh, ini gimana sih? Loh, Masih ini hidup gimana Muhammad? sih? Yesus mana? Mana Yesus? Mana Yesus? Kenapa kamu menyembah? Kamu bisa Baru tunjukkan dengar. Yesus? Muhammad masih hidup. Berarti saya selama ini salah ya? Selamat sore semua. Bung, Malam saya semua. katakan Oke, kepadamu, Al-Quran mengatakan, jangan kau Dari kira saya orang cukup. yang mati dalam kebenaran itu mati. Sesungguhnya mereka Pak itu hidup. penginjil, dari saya cukup Sesungguhnya ya. Zuma mereka kan itu sudah hidup. punya dapat koin banyak ya. Udah dapat 2 juta. Jadi Zuma, saya baru dengar gantian ada yang lo, mengatakan Oh, Muhammad selalu masih jadi hidup. kalau kalian itu masuk ke Komal, jadi konsentrasinya ke koin gitu ya. Oh, bagus, bagus. Cuma, bagus. kamu itu, sama bro. Om bukan ateis. Sekarang Loh, Om bukan ateis. emang saya sekarang pernah cuma minta? diam. Ya, kamu Orang-orang ngomong yang nggak? kasih ke Kamu saya. minta, kamu ngomong nggak? Ngomong ke Cuma viewermu diam. jangan kasih koin gitu. Ya, jangan kasih saya koin kawan-kawan. Koin 5.000 itu, 5K itu paling juga 200.000 angkanya. Oh, Paham? iya ya, Oke. 200.000 dikali 5 kali gitu ya, sejuta ya. Apa per hari. artinya itu? Bung, apa artinya itu dibandingkan yang itu, jiwa-jiwa yang terselamatkan dengan apa yang saya sampaikan itu tidak ada Teman-teman. apa-apanya. Artinya sebulan Ngerti kamu? 1 juta dari Zoom itu. Teman-teman, Dari Komal. Zuma ngitung loh. Zuma ngitung ternyata per hari dapat 200.000 Iya, dikali. iya, Berarti kan paling lumayan, 200.000. Minimal 30 juta. Masa sebulan, cuma kamu ada nilai nol. saya dengan uang 200.000? Kamu nggak Jadi, kenal saya aja, teman-teman. satu kali- Kamu nggak tahu saya aja, kawan-kawan. Oke, Satu kali oke. debat, Tapi yang 200.000, yang ya. mendengarkan saya ini bukan orang Islam semua. Banyak orang Kristen, orang Makassar yang tahu saya dan kenal saya. Jadi Jadi kamu sekali debat, ditertawakan. iya, Kok iya, cerita sudah. koin sama Bang Kalau- Suma? Kalau 10k dapat duit berapa Bang Suma? Kalau 10k? Ya mana aku tahu. Mana aku tahu. Coba tanya Yang adminku, jelas tanya cuma adminku, mendapatkan tanya adminku. keuntungan Itu dari bukan TikTok, urusanku itu. Minimal itu sebulan Bukan 50 juta, urusanku. teman-teman. Hebat kan? Adminku pernah bertanya begini, Bang Suma tahu nggak kenapa Bang Suma nggak mau dinaikkan di Komal Kristen? Kenapa? Mereka malu. Bang Suma itu koinnya sudah sekian ribu, Iya, mereka iya, cuma sekarang- 1, 2, 3. Padahal itu adalah komalnya mereka. Bukan ateis sekarang bicara. Bukan ateis sekarang bicara Om. Bukan Om. masalah Bukan ateis komal, bicara. kamu menyerang keimanan orang lain supaya demi koin. Ya, ya. Nah, kalau kamu nggak Silakan, demi Om, bukan koin, ateis, kamu silakan. buktikan Om, bukan setiap ateis, kali silakan. kamu dapat dari komal ini, kamu transfer ke penginjil TikTok. Nah, itu baru fair karena kamu numpang di sini cari duit. Loh, itu fitnah kamu. Kamu bilang saya curi duit, cari Nah, iya duit dong. itu fitnah. Kalau kamu nggak mau Itu curi fitnah. duit, kamu buka komal Orang yang sendiri. kasih saya koin, kenapa kamu yang panas? Umat Islam yang kasih saya kenapa Coba yang lihat ini? tuh, nggak masalah, enggak. Saya ingin menunjukkan kenapa kamu Makanya tidak buka sampaikan sendiri. kepada gereja, Kenapa kamu perpuluhannya tidak itu buka dialihkan room aja sendiri? kepada debater Kristen yang ada di TikTok Iya, supaya nggak kamu masalah. jangan cemburu sama aku. Nggak cemburu. Kamu jangan sakit hati sama aku. Enggak. Oke, Apakah seperti umat ini? Islam yang kasih Saya koin, jadi kenapa ingat. situ yang panas? Apakah ini Yang bentuk panas itu harusnya pengaplikasian ketika yang jizya? kasih saya perpuluhannya ke saya, kan tidak? Yang kasih saya koin kan umat Islam. Dengerin dulu Zuma, Kenapa, dengerin dulu. Aku dengerin dulu apa? Bisa nggak sih menghormati ini yang punya room sih? Yang kasih koin saya kan umat Islam. Kenapa hormatin kalian gua, yang cemburu? Cuma hormatin gua dong. Boleh nggak? Sedikit. Kenapa? Kenapa baru sekarang muncul? Kenapa? Kenapa nggak dari tadi, Bung? Ngomong. Kenapa baru muncul sekarang setelah koin saya banyak begini? Kenapa? Ini kali. Mana nomor rekening biar saya transfer? Roma, berhenti Roma. Silakan, Kan kasih saya Om, koin. silakan. Bicara. Kamu diam dulu, kamu diam Sini, dulu. sini, sini. Jangan Nomor kebakaran rekeningnya sini, jenggot. sini. Nomor rekeningnya biar saya transfer. Kamu diam dulu, jangan kebakaran jenggot. Ini Om bukan ateis mau ngomong, hargai orang. Jadi Iya, iya. Oke. Tadi Edo sudah. Sekarang ini si bukan ateis ini sama seperti Yesus. Yesus juga bukan ateis. Tolong Om bukan ateis. Bicara. Ya silakan, Om bukan ateis bicara. Jelaskan ke saya kenapa Tuhan Anda lupa kalau dirinya adalah Diam Tuhan. dulu Silakan. Kamu, ini orang mau ngomong kok. Gak punya sopan santun. Udah, jangan nangis. Udah, silakan. Silakan. Bukan nangis, kamu menghormati aku dong. Ini ada orang ngomong-ngomong. Lah itu kamu nangis. Nangis. Kamu. Silakan Om bukan ateis bicara Om. Kamu nggak usah Muhammad ketawa-ketawa masih hidup. begitu. Kamu tuh nggak Katanya. berakhlak ya orang Muslim ya. Islam begitu emang. Silakan Om. Kenapa rupanya? Kok sakit hati kali kalian sama aku? Ya Silakan. sudah emang Islam memang begitu kayak kamu. Silakan Om bicara Om. Kenapa? Kenapa dengan Islam? Ada apa?
Ya udah kayak kamu, Islam tuh kayak kamu. Silakan Om, bicara Om. Aku Oke, lagi selamat memberikan malam, kesempatan kepada tamu yang Ya, lain. saudara bukan ateis, tolong jelaskan ke saya kenapa Tuhan lupa kalau dirinya Udah adalah kamu Tuhan. diam. Silakan. Udah kamu diam. Udah Om, Saya silakan Om. pikir tadi kalau tadi ada penjelasan dari Bang Justin tentang pertanyaan Anda, saya pikir sudah cukup ya, sudah cukup terkait dengan Oh, enggak ada dia jelaskan, enggak ada. Dia hanya kesurupan tadi. Iya, saya coba hanya Anda mau jelaskan ke saya. Silakan. Saya tertarik untuk bicara tentang beberapa hal dari tadi saya menyimak pas mulai pertengahan saya naik ke sini ya. Yang pertama adalah bahwa izinkan saya untuk bicara dulu ya. Nanti setelah itu boleh ditanggapi. Yang pertama adalah silakan. Saya tidak tahu Bang Zuma dalam konteks debat diskusi ya oke lah. Ada beberapa kali saya sudah mengikuti Bang Zuma tapi saya tidak tahu apakah Bang Zuma dalam konteks debat diskusi memang tahu tentang bagaimana debat atau diskusi, atau misalnya punya pengetahuan mendasar terkait dengan bagaimana berdiskusi, atau misalnya sudah pernah baca referensi terkait dengan buku-buku ilmu logika dan sebagainya, sehingga bagaimana berdiskusi, argumentasinya apa, ada beberapa kesesatan berpikir yang dikemukakan dan sebagainya. Karena misalnya tadi ya, saya langsung pada ayat yang disampaikan oleh Bang Justin tadi terkait dengan surat An-Nisa yang tadi dibawakan di situ terkait dengan mentaati. Ya, mentaati di situ sebenarnya saya tidak tahu definisi mentaati yang Bang Zuma gunakan untuk mentaati Allah itu, apakah definisi taat itu pun sama diberikan kepada Muhammad atau berbeda? Karena begini, kalau kemudian berbeda, maka ada kesesatan berpikir yang disebut dengan ekofukuasi di sana terkait dengan definisi. Bahwa ketika Anda mendefinisikan sesuatu dan dikenakan pada objek tertentu, definisi itu bisa berubah dalam konteks kelanjutan argumentasinya. Nah, saya tidak tahu nih, apakah sekali lagi Zuma menggunakan definisi tentang taat kepada Allah itu sama dengan taat kepada Muhammad, atau definisi itu berbeda. Nah, itu sih yang pengen saya tahu dulu. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi. Saya tidak tahu dengan jelas apakah memang secara tertulis bahwa Yesus lupa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada ayatnya silahkan disampaikan untuk dibahas itu. Yang ketiga, seringkali yang saya dengarkan adalah bahwa Bang Zuma datang masuk ke Komal-Komal Kristen ini, kemudian ya seringkali lah ya, yang kita dengarkan bersama-sama adalah mencoba untuk selalu menggugat tentang keilahian Yesus. Artinya bahwa menempatkan Yesus hanya dari perspektif Bang Zuma atau kepercayaan Bang Zuma bahwa ya sudah, Yesus itu ya kalau ketika disamakan dengan Isa maka statusnya ya hanya sebagai nabi. Itu hanya berhenti di situ dan kemudian tidak melanjutkan dalam konteks teologisnya bahwa melihat Yesus dalam iman Kristen itu presuposisinya jelas bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia. Itu semua orang Kristen juga menerima itu, dan penjelasan dari Bang Justin tadi itu sudah jelas terkait dengan posisi Yesus dalam konteks natur dia sebagai manusia. Maka orang Kristen, tidak ada orang Kristen yang menolak bahwa Yesus itu bukan utusan. Ya, dalam teologi kitab Injil Yohanes pun itu disampaikan terkait dengan Yesus itu adalah utusan. Tetapi kan teman-teman Muslim termasuk Bang Zuma dan beberapa pendengar di sini ya hanya melihat Yesus dalam konteks utusan. Tapi sekali lagi ya kan, kalau kita mencoba atau menaikkan ini diskusi atau debat ini dalam konteks akademis, maka pertanggungjawabannya kan tiga. Secara historisnya, secara teologisnya, sampai kepada aktualisasinya. Bang Zuma kan selalu bermain di konteks teologisnya. Teologisnya ya kemudian sekali lagi Bang Zuma hanya menerima Yesus sebagai utusan. Dan memang ini bagi saya tidak terlepas dari perspektif Bang Zuma sebagai orang Islam yang melihat atau menyamakan Yesus dengan Isa. Walaupun memang ada beberapa pertanyaan lanjutan apakah dia sama dan sebagainya. Nah, terkait dengan misalnya Yesus adalah Tuhan, ini kan jelas ya, di dalam Alkitab sudah dijelaskan, ayat-ayat pendukungnya juga sudah dijelaskan. Nah, saya tidak tahu, atau mungkin Bang Zuma yang melakukan red herring dalam konteks melihat Alkitab atau strawman dalam menanggapi ayat Alkitab. Jadi begini,
ketika ayat yang bicara tentang natur Yesus sebagai manusia dan dia ditempatkan sebagai utusan, ayat itu digunakan oleh Bang Zuma untuk mengkritisi tentang keilahian. Nah, itu salah, Bang. Kalau misalnya Anda mau bicara tentang keilahian atau mengkritik tentang keilahian Yesus, maka seharusnya ayat-ayat yang bicara tentang keilahian Yesus itu yang kemudian dijadikan sebagai dalam konteks diskusi atau debat. Itu dulu sementara dari saya. Silahkan teman-teman, ada Bang Erben, Oke. ada Petrus dan sebagainya. Silahkan Saya tanggapi dulu, Bang. Saya tanggapi dulu, Bang. Jadi terkait dengan Al-Qur'anul Karim, mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum. Jadi ada 3 di sini diperintahkan untuk ditaatin. Apakah kemudian ketika mentaati Allah sama halnya kita mentaati Rasulullah, sama halnya kita mentaati daripada pemimpin? Dalam ketaatan, betul, kita sama-sama taat. Tapi dalam hal ketaatan tersebut, ada yang taatnya kepada pencipta langit dan bumi, ada yang taatnya kepada utusan pencipta langit dan bumi, ada yang taatnya kepada oknum yang mengimplementasikan hukum-hukum Tuhan yang dibawa oleh utusan untuk diajarkan kepada manusia. Dialah pemimpin. Nah, ketika saya taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketaatanku itu adalah mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ketika saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatanku itu, bagian daripada ketaatanku itu mengimani Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusannya, sebagai rasulnya. Tidak lebih. Jadi semua ada pada koridor masing-masing. Satu adalah pencipta, satu adalah ciptaan. Satu pengutus, satu utusan. Sama seperti ketika Anda melihat, sabar Bang, sabar. Nanti Anda tanggapin. Sama ketika Anda mendudukkan perkara ketika sekiranya Anda itu bukan pengikut Paulus, tapi sekiranya Anda adalah pengikut Yesus, Anda akan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Kenapa saya tidak melebih-lebihkan Yesus itu sebagai Tuhan? Kenapa? Karena ketika saya mendudukkan Yesus lebih daripada kesaksian Yesus tentang dirinya, maka saya jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Yesus mempersaksikan dirinya, Bung, hanya sebagai utusan Tuhan. Iya. Oke, itu. Pahami boleh itu. saya berjawab? Silakan. Ya, menarik. Izin melanjutkan. Izin menanggapi dalam konteks surat. Izin menanggapi Ya, boleh? izin. Maksudnya saya bicara ya. Saya izin menanggapi singkat. Silakan, Om bukan ateis dulu, silakan. Om bukan ateis dulu. Dalam konteks surat An-Nisa, saya ngajak Anda untuk bicara tentang surat An-Nisa aja dengan definisi yang Anda bicarakan ya. Jadi biar selesai di surat An-Nisanya. Dalam surat An-Nisa yang tadi disampaikan oleh Bang Justin, itu definisi ketaatannya itu tidak berbeda, Bang. Ya, oke, definisi yang tadi Anda sampaikan sebenarnya bukan definisi sih. Tadi Bang Zuma tidak menyampaikan apa itu definisi terkait dengan ketaatan, tidak ada tuh. Yang Bang Zuma jelaskan itu adalah bagaimana taat dalam kepada seorang nabi dan taat kepada Tuhan. Ya, dan definisinya saya belum dapatkan nih, sekali lagi ya. Nah, yang berikut, dalam konteks surat An-Nisa itu, oke, siapapun si penulisnya atau siapapun penghafalnya, ini kan berimplikasi, ada konsekuensi logis yang tidak terhindarkan, Bang Zuma. Bahwa posisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Muhammad. Nah, atau bukan seperti itu ya. Barang siapa menaati Rasul, ya. Penempatan terkait dengan menaati ini Muhammad dulu nih, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kemudian ada pertanyaan lanjutan, apakah memang Muhammad di atas Allah terkait dengan ketaatan atau Allah di atas Muhammad? Nah, itu. Karena berimplikasi kepada ya teman-teman muslim ini tidak menerima Tritunggal tetapi Dwitunggal dalam konteks bicara tentang Tuhan yang disembah. Ya, maka saya tidak heran. Misalnya pernah Bang Zuma mengatakan bahwa silent please. Saya tidak heran misalnya Bang Zuma pernah mengatakan bahwa Muhammad itu Allah. Ya, saya ada video yang beredar seperti itu. Dan dari ayat ini sebenarnya mempertegas apa yang Bang Zuma katakan, bahwa dalam posisi dan definisi ketaatan, ya Muhammad itu sama tuh dengan Allah tuh.
Nah, dia juga sang pencipta, dia juga berkuasa memberikan ya bla bla bla. Ya ini kan aktualisasinya kan terkait dengan yang namanya Allah itu. Jadi ya sudah, kesimpulan tak terhindarkannya adalah bahwa ya Muhammad juga Allah. Misalnya Anda mengatakan begini, mendefinisikan Allah itu zat. Definisi tentang zat ini pun tidak terlepas dari Muhammad sebagai zat. Nah, saya pernah mendengarkan penjelasan ayat ini dari seorang Syiah ya. Penjelasannya sangat baik, tapi saya tidak mau sampaikan di sini. Tapi yang disampaikan oleh Bang Zuma, sekali lagi itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman Syiah saya. Ya. Karena ayat ini berimplikasi atau ada konsekuensi logis yang tak terhindarkan dari definisi yang Anda gunakan terkait dengan taat, Bang. Kalau Anda menggunakan definisi yang lain, maka Anda melakukan yang namanya sesat pikir atau biasa orang-orang yang agak ini mengatakan bahwa ada equivokasi misalnya. Sebentar. Anda menggunakan definisi taat ini berbeda dengan definisi taat kepada itu. Itu kesesatan berpikir, Bang. Jangan ngambang. Nah, ini yang harus kemudian menjadi jelas untuk teman-teman muslim juga tahu ya bahwa datang dan kemudian bicara tentang Alkitab dalam konteks ketuhanan ternyata untuk urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala aja itu masih ada problem. Bicara tentang Nabi Muhammad saja dalam konteks taat masih ada problem di sana. Saya pikir itu aja dulu diselesaikan gitu loh. Jadi ini silakan lanjut dulu. Oke, aku sebentar aku ngomong gini ya. Jadi terima kasih Bro Juma, kamu mengatakan ketaatan di sini ada konteksnya. Tetapi sayang sekali Bro Juma, kalau orang Kristen menyembah Yesus dalam konteksnya, kamu tidak menerima. Menyembah Yesus sebagai Mesias dengan menyembah Allah Bapa sebagai Sang Pencipta, kamu tidak pernah terima. Rupanya terjadi juga di dalam keajaranmu bahwa kamu itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil. Sama-sama kata taat. Tetapi kalau kata menyembah kepada Yesus digunakan dalam konteksnya kamu tidak terima. Artinya di sini kamu cerdas untuk dirimu sendiri, tapi kamu tidak pernah cerdas untuk di luar dirimu. Baru tadi kau katakan mendudukkan Yesus sebagai utusan. Persoalan dari Juma adalah di dalam Quran itu Yesus hanya disebut utusan, hanya disebut hakim yang adil di akhir zaman. Selain itu tidak ada. Itu kalau kita setuju Yesus adalah Isa. Sementara di dalam Alkitab ada banyak pengakuan Yesus yang mengatakan, yang mengakui dirinya sebagai Mesias, mengakui dirinya sebagai anak Allah, mengakui dirinya sebagai anak manusia, mengakui dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup, mengakui dirinya sebagai hakim yang adil di akhir zaman, mengakui dirinya sebagai garam, sebagai terang, sebagai air hidup. Ini yang tidak ada di dalam Quran. Maka saya katakan, kalau kamu ngotot bahwa Isa di dalam Quranmu adalah Yesus dalam Alkitab, maka saya katakan hanya Yesus yang seuprit yang dikutip di dalam kitabmu. Jadi dari data kitabmu yang seuprit tentang Yesus itu, kamu mau memaksakan bahwa Yesus seperti dalam kitabmu. Ini namanya kegilaan berpikir berdasarkan nafsu yang besar, tapi tidak berbasis data. Jadi Bro Juma, jadi dewasa dalam diskusi. Dewasa. Jangan suara kencang, bobot ilmunya tidak ada. Itu aja dari saya. Sudah jelas sekali kok. Jadi posisikan Yesus berdasarkan Alkitab. Jangan posisikan Yesus berdasarkan Quran. Karena Yesus tidak ada di dalam Quran. Kalau kau paksa Isa adalah Yesus, maka hanya 2 fazel dari 1000 fazel. Maka kamu tidak bisa mengenal Yesus itu. Begitu saja. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Jadi, ketika saudara mengatakan tentang ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelum dia beberapa orang rasul. Jadi tidak ada kemudian
Di dalam pemahaman kami mentaati Rasulullah itu adalah sama mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata hakikat sebagai Allah, sebagai pencipta. Ketaatan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW